Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal. Udah nampak kalian contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya bilang, tak percaya, udah aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Dari mulai habis sholat subuh, selesai sholat subuh dia tak balik ke rumah, duduk dia di masjid, dibacanya Fatihah sampai jam 6.13. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, fi amrina, dalam agama, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali, fahuwa raddun maqbul, mardud, tak diterima. Habis sholat subuh, duduk dia di masjid, dibacanya Al-Fatihah sampai terbit matahari. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'atain, sholat sunat dia 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tapi kan itu disebutnya zikir, Pak Ustaz. Baca Fatihah itu zikir apa zikir? Zikir lah itu bodoh. Zikir lah itu. Awal tak zikir Al-Fatihah itu. Membaca Fatihah zikir, membaca surat Al-Kahfi zikir, membaca Quran itu zikir, membaca selawat itu zikir, bahkan sholat itu pun zikir. Aqimis sholata li dzikri. Zikir, sholat, dalam sholat itu ada zikir. Kalau ada orang sholat tapi tak zikir, tak ingat dia kepada Allah, mana diterima sholatnya? Imam Ibnu Taimiyah habis sholat subuh sampai terbit matahari membaca Al-Fatihah tak berhenti, baca dalam biografinya. Muridnya datang menemui Ibnu Taimiyah, aku mau menengok apa amalan Imam Ibnu Taimiyah. Dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari, Ibnu Taimiyah tak berhenti membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Ada jamaah sebelum tidur malam dipetiknya tasbih, subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali sebelum tidur malam. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa boleh-boleh aja? Selama ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah, zikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyak zikir. Sebanyak-banyak, berzikir dia 1000. 1000 itu banyak apa zikir? Banyak kalau dibandingkan 100. Kalau dibandingkan yang 100.000 sedikit. Cuman dia takut, dia kalau tak disebutkannya angkanya, takut dia tak istiqomah. Berzikir dia 1000. Oh tak boleh Pak Ustaz, berzikir 1000, 2000 tak boleh. Karena Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam, yusabbihu, bertasbih mengagungkan Allah, alfa uqdah, 2000 simpul tali. Dia simpulnya tali 2000 simpul, 1000 simpul, sebelum tidur malam bertasbih dia subhanallah, 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 subhanallah. Kesimpulan hadis ini, hati-hati membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya maka bukan bid'ah. Bisa kita teruskan? Anda jamaah menjawab tak bisa, saya teruskan juga. Orang yang ceramah saya kok, terserah saya. Wa fi riwayatin li muslimin, ada pula satu riwayat dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Yang tadi itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ustaz, kenapa kita baca At-Targhib wa Tarhib? Kenapa kita enggak baca Sahih Bukhari aja? Sahih Bukhari itu isinya 7.275 hadis.
7.275 hadis. Buku ini isinya 903 hadis. Sedang ini aja pun tak tahu kapan selesai. Nanti udah hatam ini baru kita baca Sahih Bukhari. Setuju? Tak takut Ustaz baca Sahih Bukhari. Apa kan? Kita baca. Andai saya mati tak selesai, ini akan melanjutkan. Tak banyak yang setuju. Man amila, siapa yang melakukan amalan, suatu melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Ustaz katanya bid'ah hasanah, asal dibuat baik bid'ah hasanah, yang bid'ah dhalalah itu mana? Khawarij, Murji'ah, fitnah khalqil Quran, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Itulah yang disebut dengan bid'ah dhalalah, yang tak ada dibuat Nabi, yang tak ada diajarkan Nabi, yang tak ada dalil sama sekali. Bid'ah dhalalah namanya. Wali Abi Daud, ada pula dalam Sunan Abi Daud, man sona'a, siapa yang membuat-buat amron, sesuatu, perbuatan, ucapan, pemikiran, ala ghairi amrina, kalau tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Kenapa disebutkan sampai 3? Bahwa hadis itu kadang berbeda-beda periwayatannya, berbeda-beda maknanya. Jadi kalau ada ustadz menyebutkan satu hadis berbeda dengan ustadz kita di pondok pesantren, jangan langsung disalahkan. Boleh jadi kita tak tahu riwayat itu atau tak pernah mendengar riwayat itu. Yang kita pelajari di pesantren Sahih Bukhari, rupanya yang diriwayatkannya di situ dari Sunan Abi Daud. Lalu langsung kita angkat tangan, Pak Ustadz, yang Ustadz baca tadi salah. Aku tak salah, kaji kau belum sampai ke situ. Kaji kau baru 1, pas mau naik kedua guru kau mati. Hadis ke-17. Wa anha, dari dari dia. Dia itu siapa? Aisyah. Jangan nanti waktu membaca hadis nih, mana tahu udah selesai nanti adik-adik. Wa anha, darinya. Jamaah bertanya, nya itu siapa Pak Ustaz? Jangan kau tanya, banyak tanya masuk neraka kau nanti. Nya itu yang pertama tadi lah. Pertama tadi kan kita kaji Aisyah. Darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, sittatun la'anathum wa la'anahumullah. Ada 7 golongan manusia la'antuhum, kulaknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka. Ada 7 golongan dilaknat Nabi Muhammad SAW, dilaknat Allah Ta'ala. Allah dan Rasul melaknatnya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 7 ini. Wa kullu nabiyyin mujabin, semua nabi-nabi yang kabul doa. Semua nabi-nabi itu kabul doa. Siapa itu yang dilaknat Allah? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi azza wa jalla, menambah-nambah kitab suci. Menambah-nambah kitab suci. Ada orang menambah kitab suci ini. Ada kitab suci umat Nabi Musa namanya Taurat. Datang orang Yahudi ditambahnya sama Talmud. Apa namanya? Talmud. Orang Yahudi sekarang itu lebih mau berpegang kepada Talmud daripada Taurat. Taurat ditinggalkan, yang dipegang tambahannya Talmud namanya. Saya menerjemahkan sebagian kitab Talmud itu dulu. Ada buku Talmud judulnya, saya ikut menerjemahkan itu. Sejarah agama Yahudi saya juga menerjemahkan. Cari di internet sejarah agama Yahudi, penterjemah Abdul Somad. Lebih 40 buku saya terjemahkan. Kenapa banyak betul Pak Ustaz? Tak ada kerja saya waktu itu. Menerjemah buku juga. Tidak ceramah, tidak mengajar, tidak dosen, menerjemah buku aja. Asal siap saya jual, asal siap saya jual, asal siap saya jual. Sekarang dicetak orang di Jakarta sebanyak-banyak. Tapi saya tak dapat duit. Karena buku itu dah jual naskah hadis. Makanya kalian kalau ada nerjemah buku, jangan kalian jual naskah, rugi. Saya dulu tak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Oh, tahu mana saya jual. Nasib dia beruntung. Yang pertama,
menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan sholat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada sholat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Tak ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Mual. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pula HP. Ada videonya. Dia tak mau sholat. Diwawancarai sama TV warna. Bapak kenapa nggak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran nggak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang menempeleng itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa kita menempeleng. Kalau dia ramai, kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras. Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Maka jangan sampai orang monyet-monyet diramai. Faham? Betul anak muda tadi kata dia tampeleng tampar. Iya kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut pula saya diadukan nanti ke polisi. Monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang iyalah bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia ini nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Di bawahnya Quran, kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah, Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam sunnah Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis salata lidzikri, laksanakanlah salat. Penjelasan mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunatnya dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Ada? Mana ada? Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih. Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita tak akan kemana.
Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap itu? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Entah di warung mana, entah di rumah mana, tak tahu. Tapi lontong sayur itu tahu di mana saya berada. Tak akan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut tak akan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul. Sampai salah lauk pun dikasih hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya bukan kena COVID. Matinya kena klakson. Ini klakson orang dari belakang. Kumat darah tinggi dia. Mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Tak berhenti. Tidur pun saya gantung. Atau kita mati. Tuduh orang kita tak taat protokol kesehatan. Tiga, wal mutasallitu ala ummati. Orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa dia, jadi kades dia, jadi RT dia, memimpin umat Muhammad SAW bil jabarut, tapi dengan jabar. Jibara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali tengoknya tukang ayam ganteng gitu. Dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis ekor. Lalu dibilang di situ, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah atau tak sah? Balik dia ke rumah dibilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah ku nikahkan sama tukang ayam di pasar depan. Nikahnya sah atau tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah. Karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa. Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades aja sini. RT tolong pilihin. Kalau tidak, awas, tak turun dana kalian. Bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azzallah. Menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adhallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Ada. Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, ini bilang radikal. Udah nampak kalian contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya bilang, tak percaya, udah aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangankan filosof, kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku lagi. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu udah habis kasih tahu.
Masjid-masjid lain tak ada kasih tahunya. Masjid Al-Muqaddis ini orangnya suci-suci, bersih-bersih. 6.13 stop, kita sholat sunat isya. Wal mustahillu hurmatullah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkan. Semua yang diharamkan Allah dihalalkan. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram tuh dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak tuh kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas ijuk dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang dua batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut, lebih tenang. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma harram Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunannya yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf. Siapa namanya? As-Segal, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah ada Asy-Syihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumait, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segar, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, cuma Habib hidung pesek. Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasih. Kawan kami ada orang Aceh namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil Habibi, Habibi. Semua orang Mesir tengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab,
kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhirnya, Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun, di stop mobil. Stop. Kenapa? Saya bilang, Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa, Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada Sultan. Tapi di Siak tak ada lagi Sultan. Sejak Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak. Habis. Tinggallah istana. Dan orang pun banyak tak tahu sejarah. Tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda ya. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci.